Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati menjaga gizi yang seimbang adalah bagaimana kita bisa mengatur pola makan kita dengan nutrisi yang tepat dan sesuai kebutuhan tanpa menghilangkan salah satu bagian dari nutrisi tersebut. Nah, ini akan menjadi topik kita hari ini, bagaimana bisa menjaga pola gizi seimbang untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum itu kita akan bahas nih mitos atau fakta seputar nutrisi dan asupan gizi. Yang pertama adalah harus menghindari karbohidrat. Ini banyak yang menjadi satu paham tertentu. Apalagi mungkin orang-orang yang tengah berjuang untuk mencapai bobot badan yang ideal ya. Mereka kadang-kadang akhirnya menghindari karbohidrat dari menu makan setiap harinya. Ini katanya sih lebih baik, bisa menghindari juga kelebihan gula. Tapi apakah benar? Apakah ini tepat ketika seseorang menghindari karbohidrat sama sekali dalam menu makanannya? Ini nanti kita akan bahas bersama pakarnya ya. Oke, selanjutnya adalah baik mengkonsumsi makanan rendah lemak saat diet. Nah, orang pasti berpikir saat diet itu pasti mengurangi lemak karena momok yang menakutkan pada seseorang ketika memang bobot berat badannya ini sangat bertambah atau di luar kuota yang seharusnya adalah lemak. Tapi apakah memang ini satu-satunya jalan untuk seseorang bisa berhasil dengan dietnya? Nah, ini juga akan kita bahas nih bersama pakarnya ya. Oke, selanjutnya adalah puasa itu menurunkan berat badan dengan cepat. Nah, kalau kita mungkin di bulan Ramadan sendiri ya, pastinya orang selain memang berlomba-lomba untuk mengejar pahala gitu ya, tapi juga berlomba-lomba untuk mencapai berat badan yang baik atau berat badan yang ideal, karena dianggap puasa itu bisa membuat kita atau membantu kita untuk mendapatkan berat badan yang baik. Dengan cara puasa katanya sih bisa menurunkan berat badan kita dengan mudah. Tapi apa benar ya? Kadang-kadang kita juga kalau lagi puasa nih suka kalap gitu pas buka puasa. Nah, nanti kita tanyakan juga bersama pakarnya bagaimana puasa ini berdampak baik untuk diet kita. Oke, yang selanjutnya adalah makanan organik dan bebas gluten akan membantu menurunkan berat badan lebih cepat dibandingkan makanan olahan. Ketika kita mulai untuk berkomitmen diet, biasanya kita sudah mulai nih ke supermarket untuk mencari makanan-makanan yang kualitasnya baik ya. Baik itu yang organik, bebas gluten, pokoknya semua dibeli agar bisa menjadi asupan yang tepat untuk menu harian diet kita. Tapi apakah memang benar ini menjadi menu yang tepat? Apakah benar dampaknya juga begitu cepat untuk diet? Nanti kita juga akan tanyakan bersama pakarnya. Oke, yang selanjutnya adalah metode diet penurunan berat badan cepat tidak pernah berhasil. Banyak orang yang ingin instan. Semuanya ingin punya hasil yang cepat ketika diet. Pengen cepet-cepet deh pokoknya, kalau bisa dalam waktu 1 bulan 10 kilo berat badan kita bisa terpangkas gitu. Tapi biasanya setelah itu berat badannya akan naik berkali-kali lipat. Nah, katanya benar nih apa enggak ya kalau misalnya penurunan berat badan atau diet yang cepat itu justru tidak akan pernah berhasil. Justru punya dampak yang negatif juga nih untuk kesehatan kita. Nanti kita juga akan bahas bersama pakarnya. Nah pemirsa, pastinya sudah tidak sabar untuk mendapat konfirmasi dari pakarnya tentang mitos atau fakta seputar bagaimana mengelola makanan dan gizi yang seimbang terutama untuk diet kita ya. Nanti kita akan bahas satu persatu setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa mitos atau fakta nih seputar asupan gizi yang baik, apalagi untuk menu diet harian kita. Tapi kita akan konfirmasi nih bersama pakarnya dan sudah tersambung via Zoom bersama kami Dr. Lady Dita Alvara, MGizi SPGK K, Spesialis Gizi Klinik, konsultan dari Rumah Sakit Jakarta. Langsung kita sapa. Halo Mbak, Dok, apa kabar?
Cantik sekali hari Halo, ini. selamat pagi semuanya. Sehat, alhamdulillah. Bagaimana di sana, sehat-sehat? Sehat, Dok. Oke, Dok, di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa mitos atau fakta seputar nutrisi atau gizi yang baik untuk menu diet harian kita. Tapi banyak juga yang masih salah kaprah, makanya untuk itu kita luruskan satu persatu ya, Dok ya. Nah, yang Iya pertama, sih. katanya kita sebaiknya memang menghindari karbohidrat dalam menu harian kita, terutama saat kita diet. Nah, sebenarnya boleh nggak sih tanpa karbohidrat sama sekali setiap Hmm. hari, dan katanya ini baik juga untuk diet kita agar lebih cepat. Nah, benar atau enggak nih, Dok? Silakan. Oke, makasih Mbak Dika. Baik, jadi di masyarakat memang ya banyak banyak sekali pendapat bahwa karbohidrat nih musuh gitu ya. Mhm. Padahal sebenarnya karbohidrat itu adalah salah satu makronutrien yang penting untuk kebutuhan tubuh kita gitu ya. Jadi karbohidrat itu tetap dibutuhkan oleh tubuh kita. Salah satunya adalah karbohidrat itu adalah zat penghasil energi ya. Mhm. Kemudian juga untuk metabolisme di dalam sel tubuh kita. Mhm. Jadi tidak mengkonsumsi karbohidrat sama sekali berarti tubuh kita akan kekurangan salah satu makronutrien yang penting justru untuk metabolisme tubuh. Gitu. Kalau memang mempunyai program atau target untuk menurunkan berat badan, Mhm. tetap mengkonsumsi karbohidrat tapi ada porsinya, ada jumlahnya dan boleh dipilih karbohidrat-karbohidrat yang tinggi seratnya sehingga menimbulkan rasa kenyang lebih lama walaupun konsumsinya tidak terlalu berlebihan. Tapi intinya karbohidrat tetap harus dikonsumsi gitu Mbak Baik. Dika. Dok, mungkin boleh berikan contoh-contoh gitu ya. Karbohidrat yang seratnya tinggi itu apa saja sih? Mungkin masih banyak yang belum tahu nih sebenarnya pilihan karbohidrat yang baik untuk saya ketika saya diet tuh apa? Maaf Mbak Dika, saya tidak bisa mendengar Oke. suaranya. Baik, saya ulangi, sudah bisa Ya, mendengar suara saya dengan jelas, Dok? ya, ya, ya. Baik. Monggo. Nah, ini masih banyak mungkin pemirsa di rumah yang kebingungan ketika memilih menu karbohidrat saat mereka diet ataupun memang Mm-mm. dalam menu-menu harian mereka gitu ya. Dokter sendiri tadi sempat menyinggung bahwa memang penting sekali memilih jenis karbohidrat yang akan dikonsumsi. Nah, Ya, yang banyak betul. serat itu biasanya karbohidrat jenis apa nih, Dok? Apa contohnya Oke. yang mungkin bisa dikonsumsi untuk masyarakat? Hmm. Oke, jadi karbohidrat itu ada dua jenis, Mhm. karbohidrat kompleks dan karbohidrat simpleks ya. Karbohidrat simpleks itu ya jelas yang mudah sekali dimetabolisme oleh tubuh, itu jenisnya gula-gulaan. Nah, itu jenis karbohidrat. Gula putih, gula merah ya, segala jenis makanan manis itu ada kandungan tinggi untuk karbohidrat simpleksnya. Nah, Mhm. ini yang kita pilih adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks contohnya sebenarnya makanan pokok yang kita makan sehari-hari seperti nasi, Mhm. kemudian nasi merah, roti ya, roti gandum ya, itu termasuk karbohidrat kompleks. Nah, ini kita bisa pilih untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat harian kita Mhm. gitu. Jadi boleh menjadi pilihan. Nah, misalnya membandingkan nasi merah dengan nasi putih, yang Ya. mana nih yang seratnya lebih tinggi supaya kita bisa lebih kenyang untuk teman-teman Hmm. yang diet. Ya, yang dipilih yang nasinya nasi merah gitu ya. Boleh juga dikombinasi, tapi prinsipnya porsi juga penting nih Mbak Dika. Jadi walaupun mengkonsumsi karbohidrat kompleks, kalau porsinya berlebihan, Mhm. ya target dan keinginan kita untuk mengatur berat badannya bisa juga tidak tercapai gitu. Jadi selain jenisnya juga porsinya tadi. Baik. Seperti itu Mbak Dika. Jadi memang walaupun karbohidrat itu sangat dibutuhkan, porsinya juga jangan kebanyakan. Berapa persen sih Iya, porsi betul karbohidrat sekali. yang dianjurkan dalam menu harian kita sebenarnya, Dok? Mhm. Oke, untuk karbohidrat sendiri, karbohidrat itu kan makanan pokok ya Mhm. dalam sehari. Jadi silakan untuk mengkonsumsi si karbohidrat ini seperti kita makan harian aja. Mhm. Pagi sarapan ada karbohidratnya, siang juga ada, malam juga ada. Nah, porsinya adalah kalau misalnya sekarang Depkes sudah mencanangkan prinsip gizi seimbang nih, Mhm. kemudian menggambarkan komposisi makanan dalam piring ya. Jadi dalam satu piring itu setengah bagiannya adalah sumber serat yaitu Mhm. buah Mhm. sama sayur-sayuran. Kemudian setengahnya lagi nih makanan pokok sama protein. Dimana dari setengahnya ini kurang lebih lah seperempat piringnya itu adalah nasinya atau karbohidratnya gitu ya. Jadi nasinya bukan sepiring penuh ya. Kemudian Mhm.
lauknya di atasnya misalnya, tapi nasinya cukup dari kurang lebih sepertiga ya, sepertiga atau seperempat dari piringnya tergantung kebutuhan dan berat badannya gitu ya. Nah ini bisa memenuhi kebutuhan harian untuk karbohidrat kita gitu. Gambaran porsinya seperti. Jadi jangan sampai 80% itu karbohidrat. Jadi memang paling tidak Ya seperempat betul. piringnya itu ya di bagian dari karbohidrat kita ya. Oke. Iya Selanjutnya betul nih Mbak Dok Dika. ya, bahwa konsumsi lemak, rendah lemak gitu, makanan dengan rendah lemak ini sangat penting untuk menu harian kita, apalagi kalau kita sedang diet. Bagaimana Dok? Oke, betul sekali. Jadi lemak itu mempunyai kandungan kalori yang cukup tinggi gitu ya. Konsumsi lemak yang berlebihan tentu akan mempersulit kita untuk mengatur berat badan ya. Namun lemak itu adalah salah satu makronutrien yang penting juga nih Mbak Dika. Dia fungsinya sama tadi untuk memberikan energi, kemudian untuk melarutkan vitamin-vitamin larut lemak ya seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K itu membutuhkan lemak untuk metabolismenya, juga untuk metabolisme hormonal dan cadangan energi tubuh seperti itu. Jadi lemak itu tetap diperlukan. Jadi nggak boleh juga bermusuhan sama lemak nih. Tapi memang ada porsinya gitu ya. Lemak tidak boleh diberikan berlebihan karena kalau berlebihan ya tadi targetnya untuk mengatur berat badan tidak tercapai ya. Jadi dalam makan sehari-hari biasanya lemak itu kita peroleh dari sumber makanan hewani, misalnya dari lauk-lauk ayam atau ikan, itu ada sumber lemaknya. Nah, yang paling penting untuk mengurangi lemak yang berlebihan adalah pengolahan makanan nih Mbak Dika. Dipilih pengolahan makanan yang tidak banyak digoreng ya. Jadi dipilih alternatif lain lah, misalnya dipepes, direbus, ditip atau dibikin dengan kuah gitu ya, dipanggang juga boleh gitu ya. Jadi mengurangi pemakaian minyak yang berlebihan sehingga lemaknya pas nih untuk kebutuhan tubuh kita, tidak berlemak. Tapi intinya sekali lagi lemak tetap diperlukan. Kemudian teman-teman juga bisa nih mengkonsumsi lemak-lemak yang baik, misalnya yang asalnya dari ikan laut dalam itu tinggi omega 3 ya. Atau buah alpukat juga dia mengandung kandungan lemak yang baik. Kemudian bisa juga minyak nabati misalnya olive oil dan lain-lain, itu kandungan lemaknya juga baik. Jadi intinya dipilih lemak yang baik ya, yang tidak jenuh, kemudian menghindari makanan-makanan seperti gorengan, jeroan yang tinggi lemak, seperti itu sih gambarannya. Jadi tapi memang dipilih yang benar-benar baik gitu ya kandungannya, kalau bisa memang lemak tak jenuh. Dok, selanjutnya adalah bahwa banyak yang beranggapan puasa ini adalah momen yang tepat atau kegiatan yang tepat untuk bisa menurunkan berat badan dengan cepat. Benar atau tidak? Mitos atau fakta nih Dok? Iya betul. Jadi gini, ini bisa mitos, bisa fakta nih Mbak Dika. Dua-duanya bisa gitu ya. Puasa bisa jadi momen yang baik untuk mengatur berat badan bila konsumsi nutrisinya tepat gitu ya. Kadang-kadang gini nih yang menjadi akhirnya kok nggak turun-turun waktu puasa Ramadan misalnya ya. Oke, pas buka puasa rasanya mau balas dendam, semua mau dimakan ya, yang manis-manis, terus dari siang tuh udah membayangkan mau makan ini gitu ya. Jadi ketika buka puasa kalorinya jadi berlebihan, akhirnya targetnya puasa mungkin sekaligus mengatur pola hidup yang lebih sehat jadi tidak tercapai. Namun puasa juga bisa memberikan dampak yang baik kalau nutrisinya tetap seimbang Mbak Dika gitu. Jadi buka puasa tetap sesuai dengan porsi dan kebutuhannya, ya minuman dan makanan manisnya tidak terlalu berlebihan, konsumsi lemaknya juga tidak berlebihan. Nah ini kita bisa memperbaiki metabolisme tubuh sekaligus mengatur berat badan. Jadi ya tergantung ketika sahur dan berbuka nutrisinya masih seimbang nggak gitu. Kalau misalnya berlebihan tetap saja targetnya tidak akan tercapai Mbak Dika. Jadi memang momennya baik sekali, kegiatannya juga baik sekali, apalagi mungkin ini bisa membakar lemak kita juga karena kita berpuasa dalam jangka waktu yang cukup lama begitu ya. Tapi ingat dulu nih, sahur dan bukanya apa dulu? Kalau misalnya sirup plus gorengan ya sama aja ya Dok ya, itu yang jadi bahaya. Malah bobotnya kok tambah naik padahal sedang puasa. Oke, selanjutnya. Betul sekali. Nah, Dok, selanjutnya adalah makanan organik dan bebas gluten. Ini nih jadi satu incaran orang-orang ketika mau mulai
mengelola makanan mereka atau mengelola gizi mereka. Dan mereka juga mungkin ada yang beranggapan ini baik banget nih untuk mensupport diet saya. Sejauh mana ini bisa berpengaruh makanan-makanan organik dan juga bebas gluten? Oke, ya makanan organik saat ini memang cukup banyak ya dicari orang gitu ya. Makanan organik adalah makanan yang dalam prosesnya tidak banyak dicampurkan atau ditambahkan zat-zat sesuatu lah gitu ya. Jadi natural sifatnya. Oke, makanan organik boleh silakan dikonsumsi, memang baik gitu ya. Tapi yang harus diingat juga kalau memang targetnya untuk mengatur berat badan, walaupun makanan organik, tapi kalau porsinya berlebihan, ya tetap saja akan memberikan dampak yang tidak sesuai dengan gizi seimbang gitu ya. Jadi makanan organik boleh saja dikonsumsi apabila mudah didapat. Kemudian tentu saja kita harus memikirkan cost-nya juga ya, karena kadang-kadang makanan organik juga biayanya juga atau harganya juga lebih mahal. Jadi mungkin lebih baik kalau memang tersedia makanan organiknya mudah didapat, mangga. Tapi porsinya juga perlu tadi diperhatikan. Kalau makanan organik porsinya besar, ya tetap aja akan memberikan dampak yang berlebihan gitu. Jadi ini bisa dua-duanya, bisa jadi baik, tapi bisa juga jadi mengurangi efek yang kita inginkan untuk pengaturan gizi gitu ya. Jadi porsinya tetap harus dipilih. Kemudian kalau memang sulit mendapatkan makanan organik, makanan yang ada di sekitar kita, kalau kita konsumsi dalam jumlah yang tepat, kemudian juga porsinya cukup ya sesuai dengan kebutuhan kita, itu juga akan memberikan dampak yang baik. Baik, jadi jangan sampai kalap juga ya mentang-mentang mau makan makanan yang sehat, semua makanan organik dan juga bebas gluten langsung diborong nih ya. Selain memang si dietnya gagal, kantongnya juga jebol gitu ya dok ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta bahwa metode diet penurunan berat badan cepat tidak akan pernah berhasil. Benar atau tidak nih dok? Oke, jadi penurunan berat badan itu memang ada target yang bisa dicapai. Kenapa? Karena tubuh kita sebenarnya dalam proses penurunan berat badan tetap membutuhkan nutrisi gitu ya untuk metabolisme sel. Jadi penurunan berat badan yang terlalu cepat bisa menimbulkan tubuh kita kekurangan zat-zat gizi tertentu ya. Kemudian sebagian penelitian juga menunjukkan bahwa penurunan berat badan yang terlalu cepat akan menimbulkan jangka panjangnya naik lagi nih pasiennya, jadi yoyo berat badannya. Seperti itu. Jadi targetnya adalah dalam sebulan kurang lebih 4 sampai 6 kilo. Jadi kalau seminggu setengah sampai 1,5 kilo per minggu. Tapi secara bertahap turun terus-menerus mencapai targetnya. Itu lebih baik dari penurunan yang sangat cepat, kemudian metabolismenya kurang baiklah dibanding dengan penurunan yang perlahan gitu. Bertahannya juga lebih baik untuk penurunan yang gradual, yang bertahap gitu. Sesuai dengan target yang tadi 4 sampai 6 kilo per bulan Mbak Dika. Betul, jadi keberhasilan diet itu bukan seberapa banyak turunnya dalam waktu singkat sebenarnya ya dok ya, tapi bagaimana ini bisa jadi pola hidup, bagaimana jadi berat ideal yang bisa bertahan lama. Oke dok, nanti kita lanjut lagi nih, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Dan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih kita bisa mengelola dan juga paling tidak mengatur gizi seimbang kita untuk kehidupan sehari-hari. Seperti kita tahu, gizi seimbang ini begitu penting untuk pertumbuhan, apalagi untuk anak-anak. Dan kita juga yang orang dewasa tetap perlu mengatur gizi seimbang kita. Bagaimana caranya? Adalah dengan mengatur pola makan kita setiap hari. Sebenarnya kadang-kadang sebagai orang Indonesia ya banyak yang beranggapan ya udahlah ya makan setiap hari, yang penting ada nasi sama satu lauk itu udah cukup. Tapi apakah itu benar-benar cukup untuk menjaga pola gizi seimbang kita setiap hari? Padahal sebenarnya harus ada sayurnya, harus ada benar-benar mungkin seratnya. Dan ini bukan cuma bagian-bagian kecil gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, tapi menjadi bagian penting. Jadi porsinya juga memang harus diperhitungkan dengan baik.
Kalau kita bicara tentang makan sendiri, biasanya kita makan 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, lalu makan malam. Biasanya makan pagi kalau kita orang Indonesia sudah dibuka dengan nasi uduk gitu ya misalnya. Nah, ini kan sudah berat nih. Biasanya apa sih isinya nasi uduk? Sudah ada nasi, lalu ada bihun di sana, mungkin ada tahu, ada tempe, ada telur. Nah, makanan ini kalau kita lihat seratnya mungkin nggak ada gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa membuat ini menjadi seimbang? Mungkin bihun yang tadinya sudah ada di nasi agar tidak double karbohidrat bisa kita hilangkan juga. Lalu kita bisa mungkin minum atau makan buah gitu ya. Minum jus atau makan buah di pagi hari ini juga penting gitu ya. Lalu beralih ke makan siang. Makan siang sendiri kita juga mungkin biasanya udah mulai males nih kalau makan paginya udah cukup banyak. Jadi akhirnya nyemil-nyemil aja deh, boleh nggak ya? Nah akhirnya nyemil-nyemil ini isinya tepung semua gitu ya. Nah sebenarnya mungkin kalau kita sudah sedikit sedikit kenyang gitu, tidak terlalu lapar lagi, mungkin bisa diganti dengan sayur-sayuran. Nah tapi sebenarnya hal-hal yang semacam ini nanti kita akan bahas lagi bersama pakarnya. Kalau saya sih mungkin cuma bisa kasih tips aja ya gimana makanan yang bisa diatur yang menarik gitu ya. Tapi kalau pakarnya bisa kasih tips dengan menu yang seimbang gizinya. Kita bergabung lagi dengan dokter kita. Dok, sudah bergabung lagi bersama kami? Iya Mbak Dika, siap. Siap. Hari ini kita berbincang tentang gizi yang seimbang. Tadi kita sebenarnya sudah bahas ya mitos atau fakta seputar gizi yang seimbang ya dok ya. Nah kali ini kalau kita bicara tentang gizi yang seimbang, dari kecil nih yang terpupuk di benak saya dan mungkin di benak orang-orang yang seangkatan saya gitu ya, 4 sehat 5 sempurna itu udah paling baik gitu dalam menu gizi harian kita. Tapi apakah ini masih berlaku dan relevan saat ini dok? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik Mbak Dika. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu memang dahulu kita pakai sebagai pedoman ya, pedoman untuk bagaimana kita melakukan pengaturan gizi lah gitu. Nah sekarang kita lebih memakai pedoman gizi seimbang. Sebenarnya 4 sehat 5 sempurna ini masih di dalam pedoman gizi seimbang gitu ya. Ada di dalamnya, tercakup di dalamnya. Namun diperbarui karena gizi seimbang ini lebih lengkap dia cakupannya. Jadi kalau dulu hanya 4 sehat 5 sempurna menyebutkan bahan makanannya saja, tapi untuk gizi seimbang lebih digambarkan bagaimana komposisinya. Bagaimana komposisi makanan yang harus kita konsumsi per hari gitu ya. Jadi bagaimana konsumsi karbohidratnya, proteinnya, kemudian dikatakan juga pada gizi seimbang untuk membatasi konsumsi minyak, lemak, gula ya yang berlebihan, garam yang berlebihan. Juga ada rekomendasi untuk melakukan aktivitas fisik gitu ya, melakukan pemantauan berat badan secara teratur, juga mengkonsumsi cairan atau air putih yang cukup. Jadi di gizi seimbang ini lebih tergambar nih cakupannya ini tidak hanya urusan jenis makanan, tapi juga komposisinya, kemudian didukung juga oleh pola hidup yang lebih sehat. Demikian. Nah, itu dia. Kalau bicara masih relevan atau tidak, mungkin ya itu masih dalam cakupan bagaimana gizi seimbang. Tapi gizi seimbang yang sekarang diterapkan dan memang dianjurkan sedikit lebih kompleks gitu ya. Karena sudah berkaitan dengan porsinya, apa saja yang memang harus dipenuhi gitu. Nggak cuma ada, tapi memang harus tepat porsinya. Nah, kalau kita bicara dari gizi seimbang ini kan berkaitan dengan waktu makan juga, pilihan-pilihan makanan kita. Nah, sebagai orang Indonesia banyak banget nih makanan-makanan atau pilihan sarapan yang memang sudah berat gitu untuk pagi hari. Sebenarnya seberat apa yang bisa kita konsumsi di pagi hari atau sebaiknya memang porsinya jangan terlalu banyak gitu saat kita sarapan? Oke, baik. Sarapan itu sangat penting ya. Jadi banyak orang yang mengabaikan sarapan, padahal sarapan itu adalah startnya untuk pengaturan energi harian kita, gitu ya. Karena pada saat malam kan gula darah kita nih turun nih ya. Jadi pagi ini perlu kita charge lagi nih, kita kasih lagi energi, gitu ya. Skip pada saat sarapan itu justru makannya pada saat siang hari jadi tidak seimbang gitu ya, karena keburu lapar. Kemudian jadi memenuhi kebutuhannya nanti memilih makanannya, aduh apa aja deh gitu ya, yang penting kenyang gitu. Nah ini didukung dengan sarapan yang sesuai waktunya dan porsinya gitu ya. Untuk pemilihan jenis sarapan, memang kalau kita di Indonesia ini banyak sekali ya kita dipenuhi dengan berbagai macam pilihan makanan.
Tapi memang harusnya bijaksana sih untuk memilih makanan apa sih yang kira-kira bisa kita konsumsi gitu ya. Untuk sarapan itu kurang lebih sekitar 25-30% dari kebutuhan harian. Jadi jumlahnya juga nggak berlebihan. Kalau kita biasanya makan nasi ya boleh makan nasi, kemudian pakai lauk pauk atau roti, kemudian tapi yang paling penting adalah komposisinya. Jadi ada karbohidratnya, ada sumber proteinnya gitu ya. Dipilih yang seperti itu untuk sarapan karena kita mau start nih dengan energi yang baru nih hari ini. Jadi untuk memilih makanan dipilih yang bervariasi boleh, semakin bervariasi itu akan semakin melengkapi zat gizinya. Tapi yang penting tadi adalah jumlah karbohidratnya tidak berlebihan, lemaknya juga tidak berlebihan dan harus ada protein karena tubuh selalu membutuhkan protein untuk metabolisme selulernya. Gitu Mbak Dika. Baik, jadi memang harus bijak juga nih memilih menunya dan memilih porsinya juga. Tapi ada sebagian orang mungkin ketika ingin sedang mengatur lagi nih pola makan harian mereka atau mungkin istilahnya diet gitu ya. Ada yang sarapan hanya dengan buah. Nah ini kan sebenarnya sedang recharge lagi kadar gula dalam tubuh kita. Sebenarnya boleh nggak sih dok kalau kita cuma sarapan buah saja? Oke. Sarapan buah itu sebenarnya ada kandungan karbohidratnya juga ya, yang berasal dari gula di buahnya itu. Kemudian kandungan seratnya juga cukup. Kalau memang jumlahnya, yang penting porsi buahnya cukup untuk memberikan energi ya, jadi tidak terlalu sedikit juga. Tapi yang paling penting harus dilengkapi nih tadi dengan protein. Jadi kalau misalnya ingin sarapan buah saja dengan porsi yang cukup, nah didampingi juga dengan protein, misalnya ditambahkan telur Mbak Dika gitu ya, atau mau menambahkan susu yang kaya akan protein juga boleh gitu. Yang penting secara keseluruhan nih komposisinya ada karbohidratnya, kemudian ada proteinnya seperti itu. Ada kandungan lemaknya juga dalam jumlah yang nggak berlebihan. Jadi masih boleh untuk mengkonsumsi buah di pagi hari sebagai pilihan sarapan, tapi harus didampingi dengan zat gizi yang lainnya. Oke, jadi ini juga sebagai wawasan juga bahwa di dalam buah bukan hanya serat tok gitu ya, tidak semua isi buah itu serat, ada karbonya juga, gulanya ada. Jadi sebenarnya mengonsumsi buah dengan porsi yang cukup dan pilihan buah yang tepat ini juga baik untuk sarapan, tapi ingat harus didampingi dengan protein seperti telur mungkin ya dan juga susu. Jangan juga pilihan buahnya yang terlalu masam pagi-pagi gitu ya, seperti mangga muda ataupun kedondong, jangan. Itu mungkin lagi ngidam ya dok ya. Baik, nah dok kalau kita bicara tentang telur sendiri ini banyak juga nih jadi pilihan protein yang baik gitu ya untuk tubuh kita, apalagi kalau kita di ITV kan kita memang menggaungkan vegetarian gitu ya. Sejauh mana sih telur ini bisa dikonsumsi dalam jumlah yang cukup untuk setiap hari? Berapa banyak butir telur yang bisa dimakan dengan porsi yang aman? Oke, telur itu mempunyai zat gizi, protein yang baik dan dikatakan mempunyai bioavailabilitas yang sangat tinggi. Bioavailabilitas itu adalah bagaimana protein itu diserap oleh tubuh gitu. Jadi kita suka ingat ya kalau misalnya ada kerabat atau saudara yang sakit tuh disuruh minta makan putih telur gitu ya untuk memperbaiki komposisi protein di dalam tubuhnya. Jadi untuk protein kalau memang hanya mengkonsumsi telur itu boleh dikonsumsi, sebenarnya tergantung dari berat badan dan kebutuhan individual Mbak Dika, karena kita tidak bisa menyamaratakan kebutuhan semua orang dengan berat badan, jenis kelamin dan usianya gitu ya. Jadi harus dibedakan. Nah, prinsipnya setiap kali makan boleh didampingi dengan satu porsi makanan atau lauk hewani, kemudian juga satu porsi lauk nabatinya untuk 3 kali makan. Silakan dipilih. Nah, untuk telur itu masuk ke dalam protein hewani. Nah, itu boleh disesuaikan tadi dengan kebutuhan berat badannya, usianya dan lain-lain gitu. Karena kan tubuh juga akan memetabolisme protein yang masuk ke dalam tubuhnya ini sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Jadi setiap orang sebenarnya beda-beda gitu. Seperti itu. Cuman untuk misalnya mengkonsumsi telur 3 kali sehari selama tidak ada masalah alergi dan lain-lain ya silahkan saja, itu akan memenuhi kebutuhan protein di dalam tubuh. Baik, jadi memang harus bijak dan harus tahu sendiri, kenal badannya tuh butuhnya semana gitu ya dok ya. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi, dokter kita juga akan lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita kembali lagi di Bincang Sehati.
Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang gizi seimbang. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daefamily. Dan kita lanjut lagi bersama dokter kita. Dok, masih bersama kami di Bincang Sehati, Dok? Iya, tentunya. Baik, sebelum kita lanjutkan, sepertinya sudah ada yang mau bertanya nih, penelpon kita. Kita sapa dulu ya, Dok ya. Halo. Iya. Halo, dengan siapa? Di mana? Ibu Nurhayati di Medan. Baik, Ibu Nurhayati di Medan. Silakan Ibu, pertanyaannya apa? Saya mau nanya, Dok. Tadi saya sempat dengar tentang sarapan pagi buah, Dok. Baik. Apa yang ingin ditanyakan? Yang saya tanyakan, Dok, kalau kita makan buah itu pagi-pagi sebelum makan nasi, bisa campur-campur, Dok? Oke, maksudnya yang dicampur-campur jenis buahnya kah, Ibu? Iya, jenis buahnya. Saya biasanya maaf ya, Dok, setelah saya minum air hangat 1 gelas, kira-kira 1 jam kemudian atau setengah jam saya makan buah sarapannya, Dok. Misalnya buah pir, pokat, atau apel gitu, Dok. Boleh campur-campur, Dok? Timun. Iya. Baik, jadi bolehkah, Dok, varian buahnya dicampur-campur gitu ya, variannya bermacam-macam ketika sarapan? Iya, Dok. Silakan, Iya, Dok, dijawab. Iya. Makasih, Oke, Dok. terima kasih Bu Nurhayati untuk pertanyaannya. Ya, kalau memang ingin memilih buah untuk sarapan, boleh saja dibikin kombinasi gitu ya. Tapi ingat porsinya juga tidak berlebihan, tidak juga terlalu sedikit gitu ya, dibikin kombinasi. Dan tadi yang penting lagi dilengkapi dengan protein, Bu, gitu. Karena protein ini sangat penting dalam setiap sesi makan kita gitu ya. Jadi boleh saja kalau memang memilih buah sebagai sarapan ya, dibuat kombinasi dengan buah yang berwarna-warni. Semakin banyak warnanya, semakin saling melengkapi zat gizinya. Tapi perlu diingat nanti ketika makan siang dan makan malam perlu juga dilengkapi dengan sumber karbohidrat yang lain seperti nasi ya atau roti gitu ya. Jadi membuat kebutuhan di dalam tubuhnya itu terpenuhi. Seperti itu, Bu Nur. Baik, jadi Bu Nurhayati boleh saja, sah-sah saja ketika dikombinasi atau divariasi, tapi memang kebutuhan jangan terlalu dikit, jangan terlalu banyak, jangan sampai makan mungkin pepaya 2 buah sekaligus, jangan ya, justru itu jadi efeknya nanti jadi pencahar gitu ya. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan sesuai konsumsi kita harian tuh cukupnya semana. Nah, Dok, ini menarik ketika kita bicara tentang buah. Semua orang pasti berpikir buah tuh sehat gitu ya. Apa sih yang yang tidak ada hal-hal yang baik dari buah. Tapi kadang-kadang kita mungkin salah kaprah juga mengonsumsi buah yang seperti apa. Dan banyak yang mau instan tuh, misalnya kayak saya nih, Dok, saya males banget nih harus ngunyah buah banyak-banyak. Saya memilih untuk di jus saja gitu. Nah, apakah ketika buah itu di jus ada nutrisi yang akhirnya terpangkas? Dan kalau kita bicara tentang di jus, mungkin kan ada yang disaring gitu ya. Jadi tidak lagi dengan masa yang sama ketika buahnya masih utuh. Nah, bagaimana nih dengan jus tersebut? Oke, baik, terima kasih Mbak Dika. Jadi kalau dari porsi kita kembali lagi ke pedoman gizi seimbang gitu ya. Jadi buah dan sayur sebagai sumber serat itu dibutuhkan. Tapi ingat, kita juga membutuhkan sumber makanan yang lainnya, karbohidrat, proteinnya, lemaknya gitu ya. Dikatakan buah itu diperlukan dalam tubuh sekitar 5 porsi per hari. Jadi kalau 5 porsi itu bayangannya misalnya dalam 3 kali makan, kita makan sayur ya itu 3 porsi hitungannya. Kemudian ditambahkan 2 kali selingan itu buah-buahan sebagai selingannya ya, di antara makan utamanya, di antara makan besarnya gitu ya. Jadi tetap ada porsinya di mana kebutuhannya itu tidak semuanya dipenuhi dari buah-buahan ya. Kemudian tadi untuk bagaimana nih buahnya, apakah buah potong saja atau di jus gitu ya. Sebenarnya tentu saja buah-buah yang dari bentuk alaminya zat gizinya itu belum melalui proses misalnya di juicer atau di dalam bentuk blender, itu jadi lebih baik, lebih natural gitu ya. Karena pasti proses pengolahan itu ada zat-zat gizi yang tereduksi atau yang berkurang lah ya, vitamin dan mineralnya gitu ya. Jadi kalau mau memilih ya lebih baik buah potong. Namun kan kita perlu juga untuk variasi ya, boleh sekali-sekali di jus silahkan. Tapi ingat kalau di jus untuk tidak menambahkan
gula sederhana yang terlalu berlebihan, atau kalau buahnya sudah manis, cukup buahnya saja gitu ya, dan diambil seratnya juga gitu ya. Jadi kebutuhan tubuh akan vitamin dan mineral dan seratnya juga terpenuhi gitu. Jadi untuk variasi oke-oke saja, tapi bagaimanapun bentuk makanan yang mendekati bentuk aslinya, zat gizinya akan lebih lengkap gitu ya, belum melalui proses pengolahan. Seperti itu Mbak Dika. Baik, jadi memang apapun yang bentuknya alami dan aslinya pasti akan dengan lebih baik untuk kita konsumsi karena lebih optimal juga gitu kan. Nah dok, kalau kita bicara tadi sarapan, lalu kita beralih ke makan siang. Kadang-kadang kalau sarapan kita terlalu siang gitu ya dok ya, nah akhirnya kita makan siangnya sudah masih kenyang deh, kayaknya saya nggak mau makan deh. Saya mungkin akhirnya banyak nih yang ngopi aja deh daripada saya harus kekenyangan gitu. Atau akhirnya menggeser waktu makannya sampai ke jam 3 sore. Nah ini bagaimana dok? Apakah ada dampaknya ketika kita punya pola makan siang seperti itu? Oke. Jadi sebenarnya pengaturan jadwal makan itu sangat penting untuk pengaturan berat badan juga metabolisme dalam tubuh. Jadi terdapat penelitian ya bahwa pola makan yang baik ya, pola sarapan, makan siang dan makan malam yang teratur sesuai waktunya itu akan memperbaiki metabolisme tubuh secara keseluruhan gitu ya. Jadi diusahakan memang setiap hari jam makan itu tidak berubah-ubah terlalu ekstrim gitu ya. Misalnya sarapan hari ini jam 8, besok jam 10 atau jam 11 gitu ya. Nah itu tidak baik untuk metabolisme tubuh gitu ya. Jadi yang baik adalah gini, karena setiap makanan masuk ke dalam tubuh kita ada respon tubuh ya, respon hormonal, respon metabolisme yang terjadi. Nah dengan pola makan dan waktu serta jadwal yang baik, nah ini pengaturan metabolisme ini juga akan menjadi baik gitu ya. Jadi penting sekali memang untuk mengatur waktu makan gitu. Sehubungan dengan tadi metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, sarapan yang terlalu siang, tentu saja waktu menuju makan siang nih udah kenyang gitu, masih full. Akhirnya semuanya ke belakangnya nih jadi berantakan waktu makannya. Dan memang harus diatur mulai dari sarapan nih Mbak Dika, mulai start sarapannya, waktunya juga harus baik dan sesuai gitu ya, supaya nggak mundur-mundur ke belakangnya. Itu dia ya, jadi memang kalau bisa setiap hari kita punya waktu atau jam yang rutin atau reguler untuk kita menentukan kapan sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Nah sebenarnya kalau kita bicara tentang makan siang sendiri, apakah memang benar nih dok, porsi makan siang seharusnya lebih banyak dibandingkan sarapan dan juga makan malam? Betul tidak dok? Ya, jadi persentase untuk porsi makan siang itu sekitar 35% dari seluruh kebutuhan harian tubuh. Memang diatur sedikit lebih banyak daripada dari sarapan dan makan malam. Kenapa? Karena di waktu siang hari memang kita mengeluarkan energi yang cukup besar ya Mbak Dika ya. Biasanya umumnya kita semua bekerja mulai dari pagi sampai sore hari gitu ya. Jadi siang hari biasanya porsi makannya memang sedikit lebih besar tapi tetap tidak berlebihan. Sedangkan kalau malam hari memang aktivitas harian kita biasanya sudah selesai dan kita menuju jam istirahat. Makanya untuk kebutuhan energinya waktu malam hari sedikit berkurang gitu. Jadi memang porsi makan siang memang sedikit lebih besar dibandingkan porsi sarapan dan makan malam. Baik, jadi jangan sampai kita justru gara-gara tadi makan paginya kebanyakan, makan siangnya jadi sedikit sekali gitu ya, nanti akan memengaruhi energi kita dan akhirnya makan malamnya lapar sekali jadi banyak sekali gitu. Tapi tidak juga gara-gara dokter bilang, wah memang sedikit lebih banyak jadi banyak banget, nggak apa-apa nih makan siang yang banyak-banyak, nggak gitu juga ya dok ya. Nah dok, ini kalau kita bicara tentang makan siang, biasanya nih setelah makan siang ngantuk, kenapa ini bisa terjadi? Oke, sebenarnya sih dalam ya tadi yang sudah saya sampaikan, setiap makanan yang masuk itu ada proses metabolismenya. Ketika makanan masuk ke saluran cerna, tentu saja di situ ada metabolisme ya. Metabolisme di mana nanti sebagian oksigen atau oksigenasi tertarik semua ke saluran cerna gitu ya. Sebagian tertarik ke saluran cerna gitu ya, sehingga yang ke organ-organ lainnya mungkin menjadi berkurang, sehingga dampaknya yang ke otak misalnya ya agak berkurang sedikit ketika metabolisme terjadi, jadi mengantuk seperti itu. Nah kalau dalam porsi yang besar ya jadi berasa banget gitu ngantuknya, makanya porsinya juga harus pas supaya metabolisme di semua organ tubuh berjalan baik-baik saja gitu.
Namun bisa juga memang mengantuk ini adalah akibat memang kan sudah bekerja seharian, kemudian kelelahan juga, itu juga harus dievaluasi sih. Tapi umumnya seperti itu. Jadi makan dengan porsi yang sesuai ya, porsi yang cukup dan tidak berlebihan, itu mungkin akan menghindari dari metabolisme juga yang terlalu berat di area saluran cerna gitu. Baik, jadi memang ini wajar sekali ketika metabolisme kita sedang bekerja, rasa kantuk itu memang wajar. Nah, sebenarnya bagusnya tuh ditidurin, diambil saja waktu tidurnya sebentar atau enggak gitu. Karena ada yang bilang bahwa nggak baik loh makan setelah tidur. Tapi kita nanti jawabnya setelah jeda ya dok ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Dan bagi pemirsa yang mau bertanya terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @lifefamily. Oke, kita lanjut lagi bersama dokter kita. Dok, tadi kita terputus pada bagaimana nih kalau setelah makan kita ngantuk. Boleh nggak sih kita tidur setelah makan? Silakan dok. Oke, jadi jarak antara waktu tidur dan makan yang dianjurkan adalah minimal sih 2 jam sih Mbak Tika. Jadi jangan memang langsung tidur karena kan ketika kita makan lambung kita terisi penuh ya. Nah kemudian kalau kita langsung tidur tentu saja akan mengganggu proses pencernaan ya, proses metabolisme di lambung yang menjadi tidak nyaman lah untuk bisa membuat tidak nyaman untuk si orangnya itu karena kan posisinya juga langsung tidur, kadang merasa tidak nyaman di sini gitu ya di dada karena makanannya kok berasa naik ya gitu karena belum diserap secara sempurna gitu. Jadi baiknya memang jarak waktu makan dan jarak waktu tidur supaya penyerapannya sudah sempurna itu kurang lebih 2 jam gitu ya atau sampai 3 jam juga nggak masalah sih gitu. Jadi lambungnya juga sudah kosong gitu, tidak penuh berisi makanan lagi. Baik, jadi ini berkaitan juga ketika kita menentukan waktu makan malam ya dok ya, karena kalau waktu makan malamnya terlalu malam dekat dengan tidur, ini juga tidak baik, kadang-kadang mungkin membuat rasa sebah, mual, apalagi kalau yang mungkin laparnya tengah malam gitu, enak banget nih bikin mie instan tengah malam terus langsung tidur, waduh itu pasti rasanya nggak enak banget nanti perutnya. Oke, dok kalau kita bicara tadi memang makan 3 kali sehari, bukan 3 hari sekali ya, waduh ini bahaya banget. Nah 3 kali sehari, di sela-selain biasanya kan kita suka nyemil nih dok, sebenarnya boleh nggak sih nyemil dan anjuran ini tuh cemilannya semacam apa dan berapa banyak porsinya atau berapa kali dalam sehari yang memang paling tidak aman untuk kita? Oke, ya. Jadi cemilan itu sebenarnya sangat diperlukan ya untuk dalam setiap waktunya kebutuhan kalori kita selalu terpenuhi. Namun memang harus bijaksana memilih camilan apa yang sehat gitu ya, yang masih masuk dalam gizi seimbang lah gitu ya, tidak keluar dari prinsip itu. Nah, cemilan yang baik dipilih adalah yang tinggi serat gitu ya. Jadi untuk mempertahankan masa kenyangnya, jadi nggak dikit-dikit ngemil gitu ya. Nah cemilan yang sehat adalah tentu saja tadi buah ya, boleh buah-buahan atau juga makanan tinggi serat lainnya seperti misalnya kacang hijau gitu ya, boleh juga. Kemudian puding itu juga adalah cemilan yang sehat juga karena agar-agar itu kaya akan serat gitu ya. Namun perlu diingat juga bahwa misalnya penambahan zat-zat seperti gula gitu yang terlalu berlebihan di makanan cemilan, misalnya membuat puding dengan kandungan gula yang tinggi atau menambahkan tadi pada bubur kacang hijaunya gulanya sangat banyak, itu juga jadi berlebihan nanti kalorinya gitu ya. Jadi cukup aja sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Nah cemilan yang sehat tadi tetap 3 kali ya, boleh selingan di pagi, selingan sore sekali, kemudian malam sebelum tidur sekali juga gitu ya. Tapi dipilih tadi yang kalorinya tidak terlalu tinggi karena makanan utama kita nih sebenarnya sudah mempunyai kalori yang cukup lah gitu. Jadi selingan ini adalah untuk memenuhi sekitar, biasanya kalorinya sekitar 10% dari total kalori dalam sehari itu ada di selingan gitu. Jadi tetap perlu
untuk mempertahankan kebutuhan energi kita tetap dapat dari sumber makanan, tapi harus dipilih tadi yang kalorinya juga tidak berlebihan. Baik, jadi nggak apa-apa nyemil ya 3 kali Ya, sehari, tapi juga silakan. jangan banyak-banyak, kalorinya juga difikirkan. Mm-mm. Yang terakhir nih Dok ya, dari semua makanan yang diasup oleh kita, ada satu yang memang jadi satu hal yang penting juga yaitu air putih. Sebanyak mana air putih ini berguna untuk kita dan porsinya tuh semana sih? Jangan cuma jadi istilahnya untuk dahaga dan untuk memperlancar makanan kita masuk ke dalam tubuh kita saja. Mm. Oke, jadi air putih atau cairan itu sebenarnya adalah salah satu kebutuhan tubuh kita. Kenapa kita butuh air? Karena sel-sel tubuh kita nih butuh cairan untuk metabolismenya gitu ya. Jadi dalam sehari itu sebenarnya kalau dihitung detail itu adalah berdasar dan bergantung kepada berat badan seseorang gitu ya, kebutuhan air putih. Namun rata-ratanya adalah sekitar 6 sampai 8 gelas per hari Mbak Dika untuk kebutuhan cairan untuk tubuh kita yang bisa memenuhi metabolisme tubuh seperti itu. Jadi memang perlu diingat dan perlu juga kita berhitung nih dalam sehari kita udah cukup nggak ya minum cairan, karena cairan ini atau air ini cukup penting sekali untuk kebutuhan metabolisme di dalam tubuh di semua organ tubuh. Itu dia, penting sekali. Jadi jangan cuma berpikir menu makanannya saja, tapi juga bagaimana Betul. konsumsi airnya. Air putih ini penting juga untuk tubuh kita. Dok, terima kasih banyak sudah berbagi informasi untuk kita dan juga pemirsa di rumah. Semoga ini berguna untuk bisa mulai menerapkan pola hidup dengan gizi yang seimbang setiap hari. Terima kasih banyak Dok. Oke, terima kasih Tetap juga. jaga kesehatan Dok. Selamat kembali bertugas. Iya, terima kasih Mbak Dika semuanya. Baik, pemirsa, itu dia tips dari dokter kita hari ini dan semoga ini bisa membantu Anda untuk mulai menyusun menu sehat dengan gizi seimbang harian Anda. Dan saya nggak lupa untuk mengingatkan Anda, yuk kita beralih ke TV digital untuk mendapatkan tayangan yang lebih bersih, lebih jernih, dan lebih berkualitas. Akhir kata, saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa selalu saksikan Bincang Sehati setiap hari dari Senin hingga Jumat jam 10 pagi dan tayang ulang jam 11 malam hanya di Dai TV. Sampai jumpa.